Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf keterlambatan saya mengupload video. Tadi sebenarnya saya sudah merekord, cuma nggak muncul suaranya. Jadi lama saya sudah merekord selama 15 menit, terus saya putar ulang, ternyata tidak ada suaranya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar PPKN di kelas 12, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini ada poin yang nomor 1 adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di situ ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Jika seseorang bersikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri, maka seseorang tersebut akan istilahnya memperbolehkan berbagai cara untuk supaya haknya terpenuhi, meskipun dia melanggar tentang pemenuhan kewajibannya sendiri, kayak gitu, atau dia melanggar hak orang lain. Yang nomor 2 ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini akan menimbulkan sikap dan perilaku yang mengakibatkan tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban, seperti tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan kekerasan, seperti itu. Yang nomor 3 ada tidak toleran, ya. Di sini akan muncul perilaku mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Jelas pelanggarannya bersifat seperti tidak menghargai dan tidak menghormati. Ada lagi pelanggaran mengenai penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini kalian juga pernah tahu dan paling sering lihat di berita tentang dari pemerintahan di desa maupun sampai pemerintah negara. Siapapun yang menerima sebuah kekuasaan, di situ kalau semisal tidak kuat menghadapi godaan tentang kekuasaan, itu akan bersikap semena-mena atau memanfaatkan kekuasaannya tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, di sini disebutkan bahwasanya kalau di sebuah perusahaan itu akan contohnya karyawan dengan perusahaannya, bahwasanya karyawan harus bekerja untuk mendapatkan gajinya, sedangkan perusahaan harus membayarkan gaji karyawan supaya karyawannya bekerja. Itulah yang namanya imbal balik hak dan kewajiban. Jika antara keduanya itu tidak lancar, maka akan terjadi suatu ketidaksinambungan atau akhirnya akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan timbulnya pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Terus ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Di sini kalian bisa tahu bahwasanya sistem peradilan di Indonesia itu memang benar-benar belum sempurna. Bahwasanya maling ayam atau maling singkong dihukum 2 tahun, sedangkan maling uang rakyat atau koruptor dihukum cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masa tahanan, masa percobaan, 1 tahun masa percobaan, dan yang lain-lain. Nah, di situ terlihat sekali tidak imbangnya penegak hukum dalam menegasi sebuah penegakan hukum. Terus ada penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi di sini adalah contoh penyalahgunaan teknologi industri, bahwasanya teknologi industri yang menghasilkan zat-zat yang tidak bisa daur ulang, contohnya limbah-limbah, ya, itu akan merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Terus ada kasus pelanggaran hak warga negara. Di sini akan disebutkan nah, di sini
diperlihatkan ada anak kecil meminta-minta, dan pasti sering kita jumpai di jalan. Ini juga termasuk pelanggaran hak warga negara. Jadi hak warga negaranya dilanggar oleh negaranya. Bahwasannya di undang-undang itu ada pasal 27 ayat 1. Di sini menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Nah, di poin pertama ini ditunjukkan bahwa pelanggaran warga negara tentang penegakan hukum. Yang kedua ada saat ini tingkat kemiskinan. Yang kedua tingkat kemiskinan ada di pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, di sini kalian juga sudah pernah tahu, mungkin sudah pernah merasakan bagaimana caranya agar tetap bertahan hidup ketika kalian tidak memiliki pekerjaan, ketika kalian mendaftar atau melamar suatu pekerjaan. Mungkin kalian akan segera mencobanya kalau semisal belum. Nanti mungkin kalian akan segera berpikir, mending saya yang membuat suatu lapangan pekerjaan daripada saya mencari pekerjaan. Itu. Yang nomor 3 ini ada makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Ini pelanggaran tentang hak asasi manusia. Terus ada masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misal penyerangan tempat peribadatan. Ini termasuk tindakan terorisme itu ya. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara penuh amanat pasal 31 ayat 1, bahwa di sini setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak ya. Terus pelanggaran hak cipta, setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah hak terhadap paten karyanya yang tidak boleh ditiru oleh orang lain. Terus kalian ada tugas, bahasanya di sini membaca. Tingginya angka putus sekolah menjadi kendala wajib belajar 12 tahun. Jadi dulu itu diwajibkan belajar 12 tahun. Nah, ada bacaannya, kalian bisa baca, tapi kalian yang jelas akan mengerjakan ini 1-4. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Jadi kenapa sih faktor ekonomi selalu dianggap sebagai penyebab utama ketika warga negara tidak mampu sekolah atau untuk putus sekolah? Itu biasanya beralasan faktor ekonomi. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari Pancasila keberapa? Berikan alasannya. Adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Jadi kalian bisa sebutkan apa saja sih yang mempengaruhi faktor putus sekolah. Pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan masalah ini, diantaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah atau BOS, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah sudah berhasil? Terus kemukakan indikator keberhasilannya. Jadi apa sih yang membuat itu terlihat berhasil? Kalau semisal tidak berhasil ya kalian
ceritakan kenapa tidak berhasil. Kalau semisal berhasil ya kalian ceritakan apa yang sudah dicapai, kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.